Apa? Rokok. Itu di YouTube, Pak. Allahu Akbar. Pak Suben. Nah, Pak Suben nanya, rokok itu lebih banyak manfaatnya atau madorotnya? Ya gak usah saya yang jawab. Kita jawab dengan hati nurani. Betul tidak? Ya. Ah? Nggak ada label halal. Nggak ada. Iya, artinya saya nggak bisa. Saya rasa hati nurani kita yang menjawab. Hati nurani kita, hati kita yang paling dalam, yang diterangi oleh cahaya wahyu, kita pikirkan, renungkan sama-sama. Lebih banyak manfaatnya atau madorotnya? Madorotnya. Saya rasa lebih banyak madorotnya. Oleh karenanya mayoritas komite-komite fatwa di dunia cenderung berpendapat haram. Baik itu di Al-Azhar, di Saudi, di Majma' Fikih Islami di Mekah, Robitoh Alam Islami juga punya Majma' Fikih. Mereka cenderung mengatakan nggak boleh. Di Indonesia Muhammadiyah. Di Indonesia apa? Persyarikatan Muhammadiyah itu cenderung mengharamkannya. Tapi kan Ustaz sebagian menganggap itu makruh. Menurut saya dalil yang mengatakan makruh lemah. Kenapa lemah? Karena mereka berdalil dengan dalil kias. Dalil apa? Kias. Mereka kiaskan rokok kepada bawang. Ya. Bawang kan kalau dimakan mengeluarkan bau. Maka sebagaimana makanan yang mengeluarkan bau itu dimakruhkan, ilatnya adalah bau, ilatnya itu bau, maka sifat bau itu ada di rokok. Maka sebagaimana makan bawang itu mengeluarkan bau itu tidak disukai, maka merokok pun apa? Makruh karena mengeluarkan bau. Tetapi permasalahannya, apakah rokok memiliki kesamaan yang identik dengan bawang? Karena yang namanya kias itu harus identik. Betul tidak? Misalnya saya mengkiaskan khomer, yaitu anggur, dengan narkoba, sabu-sabu. Identik tidak? Apa identik? Bisa menghilangkan akal. Sama. Sedangkan antara rokok dengan bawang tidak identik. Hanya memiliki kesamaan dalam satu sifat, tetapi berbeda dalam banyak sifat. Misalnya dari sisi kesehatan, bawang bermanfaat untuk kesehatan, betul. Bernilai ekonomis, betul. Itu bernilai ekonomis tidak? Bernilai ekonomis, bermanfaat untuk kesehatan, bernilai ekonomis, dan tidak merugikan. Tapi kalau rokok, mohon maaf, bagi kita bernilai ekonomis atau mubazir, pemborosan, bukan ekonomi, bahkan cenderung bernilai apa itu dari sisi ekonominya. Yang untungnya yang punya pabrik. Dari sisi kesehatan, apakah sama antara rokok dengan bawang? Menurut saya tidak. Kalau bawang sehat, kalau rokok ya dokter sudah ijma. Dokter sudah ijma bahwa dia bisa mengakibatkan apa? Penyakit. Sedangkan bawang tidak menyebabkan penyakit. Artinya nggak mungkin kita, menurut saya, susah menyamakan rokok dengan apa? Bawang. Tapi ya hujahnya sekarang, saudara kita yang mengatakan makruh, hujahnya karena apa? Dikiaskan kepada bawang atau jengkol atau pete atau makanan yang berbau. Padahal yang dikritisi oleh para ahli kedokteran bukan bau rokoknya, tapi apanya? Dampak negatif yang ada di dalamnya, baik dari sisi kesehatan, dari sisi apalagi misalnya pemborosan, dari sisi apalagi? Apa? Sampah, polusi. Iya ya. Artinya banyak sisinya. Jelas ya? Baik. Yang menjawab ini hati kita.
hati nurani kita. Masya Allah. Ada lagi? Apa Pak Haji Masyur? Betul. Oleh karenanya yang mengharamkan rokok itu tidak mengkiaskannya kepada ganja. Ganja menghilangkan akal, rokok tidak menghilangkan akal, betul. Oleh karenanya lembaga-lembaga fatwa yang cenderung mengharamkannya, mereka tidak mengkiaskannya kepada ganja. Mereka tidak jadikan ganja sebagai apa? Kias, bukan. Tapi mereka kiaskan kepada firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan mereka juga berdalil dengan firman Allah apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang pada kalian. Dan mereka berdalil dengan ayat wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan juga mereka berdalil dengan hadis la dororo wala dirar. La dororo wala dirar. Jangan membuat kemadorotan dan jangan balas kemadorotan dengan kemadorotan. Mohon maaf, dalam ilmu kesehatan mana yang lebih negatif? Perokok aktif atau pasif? Pasif. Yang lebih beresiko tinggi pasif atau aktif? Pasif. Dalam ilmu apa namanya itu? Ilmu kesehatan ya. Saya pernah dulu ikut sebelum lulus SMA ada semacam seminar di Bogor, di PPIB di Bogor, Pusat Pengembangan Islam Bogor. Anak-anak SMA diajarin tentang masalah itu, masalah dampak buruk apa? Merokok. Konon katanya bahwa perokok pasif, apa sih perokok pasif itu? Dia nggak merokok tapi dia menghirup apa? Asap rokok. Itu lebih sekian persen lebih beresiko daripada apa? Perokok aktif. Ahli hisapnya. Ini jadi bahas rokok tapi masih nyambung ya, karena kan ini bahas tentang apa? Tentang makan. Rokok makanan atau minuman ya? Kalau orang ngerokok gemuk gak badannya? Hah? Gemuk? Itu pertanyaan serius. Kalau orang merokok gemuk gak badannya? Gemuk, baik. Kalau orang merokok kenyang tidak? Kenyang tidak? Tidak kenyang, masuk angin. Istilahnya kalau tidak menyebabkan gemuk dan tidak menyebabkan kenyang, itu bahasa Arabnya la yusminu wa la yugni minju. Yang ngerti ketawa, yang nggak ngerti PR. Jelas? Banyak kan nggak ketawa, senyum aja karena ngelihat saya ketawa. Baik, kalau nggak bikin gemuk, itu bahasa Arabnya la yusminu. Kalau nggak bikin kenyang, la yugni minju. Hah? Kenapa Ustaz Bah? Nggak bikin kenyang, nggak bikin gemuk, nggak bikin kenyang, dan nggak bikin gemuk dan nggak bikin kenyang. Kenapa Ustaz Fahmi? Itu dori. Lah, dori. Apa dori? APR di rumah. Biarin nanti senyumnya di rumah saja. Baca surat Al-Ghoshiyah. Ya, PR. Nanti kalau udah nyampe rumah baru senyum. Oh, ini maksudnya. Baik, sudah. Jangan panjang-panjang.